Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali pada sesi pengadaan barang jasa pemerintah, Sabtu rutin pengadaan ya. Mohon maaf, suara saya bagus ini ya. Jelas sekali, Pak Oke, Heldi. yang Aman, ya. paparan yang Heli paparan boleh di share screen, saya share screen yang Heli paparan. Oke. Heli paparan, saya izin Sudah, Pak. share screen. Oke, Harusnya sudah bisa. oke, saya share screen. Oke, terlihat ya. Ya, sudah Baik, terlihat. baik. Pertama-tama terima kasih sekalian. Terima kasih kepada Mbak Sela, Mas Denny, terus Mas Kris ya, Mas Christopher ya, dari Kren dan Wansia yang sudah membantu penyelenggaraan acara ini. Kemudian juga kepada Bapak sekalian, teman-teman semuanya, para pencinta pengadaan ya. Nah, ini pencinta pengadaan kalau kayak lagu Elvis itu Love Me Tender katanya. Love Me Tender. Pencinta pengadaan karena setiap hari Sabtu walaupun weekend tetap masih semangat untuk bisa join, gabung untuk belajar bersama ya. Kita sama-sama belajar terkait pengadaan barang jasa pemerintah. Sekarang sesi yang ketujuh, alhamdulillah sudah sesi ketujuh. Insya Allah ada 9 sesi, 2 sesi lagi dari terakhir ya. Dan nanti kita ulang lagi ya. Ya, jadi Sabtu pengadaan ini merupakan inisiasi saya pribadi. Jadi ini tidak ada ataupun tidak mewakili organisasi, golongan ataupun partai ya. Atau paling ada pun ya ini terkait dengan Partai Keren Indonesia ya, tapi bukan PKI, bukan itu. Keren Indonesia dan Manusia ID paling ya afiliasinya. Pada intinya ini murni inisiasi saya pribadi. Kemudian juga ya tujuannya saya ingin sama-sama belajar lah, sama-sama sharing terkait pengadaan. Karena ya alhamdulillah saya sudah lama di pengadaan, namun ya banyak melihat teman-teman baik ASN ataupun TNI Polri ataupun masyarakat umum ataupun pelaku usaha yang ya masih banyak membutuhkan pengetahuan ataupun sharing terkait pengadaan. Dari sisi ASN itu seperti di bagian timur dari Papua ataupun dari Kalimantan, jadi barat pun sih masih banyak yang kurang. Ya kalau menurut data LKPP itu pemegang sertifikat pengadaan itu baru 200 ribuan ya atau hampir 300 ribuan lah mungkin ya, 250 ribu lebih. Namun yang namun yang aktif pun itu sedikit ya, di bawah 100 ribu gitu ya, yang aktif dalam pengadaan. Itu baru sertifikat dasar. Nah, untuk yang sudah tersertifikasi kompetensi ya, yang untuk Japung itu pun masih sangat sedikit sekali jumlahnya, mungkin masih baru tidak lebih dari 3.000 lah, 1.000 atau 2.000 mungkin ya, dari kebutuhan 12.000 ataupun 14.000 Japung pengadaan. Nah itu jadi dari kebutuhan itu masih banyak sekali para ASN yang belum bersertifikasi pengadaan ataupun belum memiliki pengetahuan terkait pengadaan. Nah untuk itu ya saya mencoba sharing ya, cuman sharingnya ini yang ringan-ringan saja ya, karena badan saya udah berat nih Mas Yela. Nah, ini ya, jadi kita sharing yang ringan-ringan aja, yang dasar-dasar saja, ya terkait peraturan pengadaan yang paling mendasar, yang menjadi referensi utama yaitu terkait Perpres 16 2018 yang sudah dirubah menjadi Perpres 12 tahun 2021 gitu. Jadi di sini kalau ada teman-teman juga para pelaku pengadaan atau para ahli pengadaan atau mungkin juga ada narasumber pengadaan yang lain, ya mohon maklum adanya.
Ini sesi sharingnya, sesi sharing untuk pemula ya. Sesi sharing untuk pemula, jadi membahas hal-hal mendasar terkait pengadaan. Itu ya. Ya kalaupun nanti ada teman-teman yang mau diskusi terkait kasus-kasus di lapangan atau yang lebih mendalam lagi, silahkan bisa WA ke saya, bisa konsultasi langsung, insya Allah saya siap membantu. Oke. Itu sebagai pembuka. Nah, mari kita mulai masuk ke dalam materinya. Jadi pada sesi kali ini kita akan coba mereview perubahan Perpres 16 2018, yaitu dengan Perpres 12 tahun 2021. Maksudnya mereview itu ya maksudnya mengulang ataupun menyisir kembali, karena kan kita sudah sampai ke sesi 7, siapa tuh ada yang lupa ya dari sesi awal. Nah, jadi kita coba mereview ataupun menyisiri kembali semua topik-topik yang ada di dalam Perpres pengadaan ya, yaitu Perpres 16 2018 yang sudah dirubah menjadi Perpres 12 tahun 2021. Mulai dari bab 1 terkait ketentuan umum pengertiannya, kemudian bab 2 tujuan, kebijakan, prinsip etika, kita review lagi, kita sisir lagi dari awal ya, agar teman-teman semua memperoleh pengetahuan ataupun memperoleh helikopter view yang komprehensif keseluruhan. Oh, isi Perpres tuh ini, oh isi pengadaan tuh ini, yang mana sebetulnya ya tidak rumit-rumit amat ya, karena bagi pelaku usaha kadang suka ada stigma, wah pengadaan di pemerintah tuh ribet, pengadaan di pemerintah tuh rumit, padahal sebetulnya hanya segini sebetulnya isinya, isi Perpres tuh hanya selembar ini sebetulnya ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita menyisir kembali dari awal, kita bisa melihat ada topik-topik bahasan apa saja di dalam Perpres pengadaan, dalam aturan pengadaan. Kemudian sebagai tambahannya, ada perubahan apa saja ketika muncul Perpres terbaru, yaitu Perpres 12 tahun 2021 ya. Nah, perubahannya sebetulnya sedikit, jadi di sini saya akan lebih banyak lagi mengulang konsep-konsep awal, konsep-konsep dari dasar, agar ya teman-teman, terutama yang mau ujian ya, yang mau ujian sertifikasi dasar, kemudian teman-teman yang mungkin baru masuk ke pengadaan, itu bisa mengulang kembali, ataupun mungkin yang sesi-sesi kemarin belum ikut, ya bisa memperoleh kembali materi-materi dasar terkait pengadaan, gitu ya. Jadi ini yang bagi para ahli pengadaan, tadi malam juga ada yang WA ke saya, Pak Eli boleh ikutan nggak? Ya silahkan ikutan, tapi ini materinya recehan ya, mohon maaf gitu. Buat yang ahli recehan, tapi mudah-mudahan untuk yang baru, bagi yang pemula, nah ini bisa menjadi dasar ketika teman-teman untuk ikut ujian ataupun untuk praktik sehari-hari pengadaan. Pada intinya setelah mengikuti sesi-sesi ini, tentunya teman-teman Bapak Ibu sekalian harus membaca kembali, harus melihat kembali gitu ya, materi-materi yang ada di dalam Perpres untuk detailnya seperti itu. Oke, itu gambaran materinya. Nanti setelah sesi ini, sesi ke depan ada sesi terkait pembahasan kontrak ya. Harusnya sih pembahasan kontrak dulu, tapi nggak apa-apa lah. Nah, kemudian sesi terakhir, terutama buat yang akan ikut ujian sertifikasi pengadaan, sesi minggu depannya lagi akan ada pembahasan soal-soal ya, pembahasan soal-soal dasar. Nah, setelah itu nanti kita akan mengulang lagi ke sesi awal lagi. Oke, kita mulai ya. Jadi, aturan pengadaan itu yang paling mendasar itu adalah Perpres 16 tahun 2018 ya. Nah, Perpres 16 tahun 2018 ini adalah aturan pengadaan yang paling mendasar menjadi referensi awal ya. Nah, ini sudah ada perubahan ya pada beberapa bulan kemarin, yaitu dengan Perpres nomor 12 tahun 2021. Baru satu kali perubahan ya. Biasanya bisa sampai, kalau waktu Perpres sebelumnya, waktu zaman Kepres 80 2003 itu ya, itu sampai 8 kali perubahan biasanya ya. Itu kalau saya lihat ya lumayan, pengadaan ini cukup dinamis perubahannya gitu ya. Tapi sebetulnya ya bukan berarti berubah-ubah fundamental bagaimana, tapi memang betul-betul mengikuti perkembangan, mengikuti pasar lah gitu kan, alhamdulillah gitu kan. Daripada beberapa aturan kita lihat kan ada yang aturan zaman kalau tanda kutip kolonial pun masih dipakai gitu kan, mungkin belum up to date. Tapi kalau pengadaan kita betul-betul mengikuti teknologi, mengikuti pasar sehingga relatif cepat. Biasanya
2-3 tahun ada perubahan. Nah, ini pun Perpres 16 2018 pada tahun 2021 ini sudah 2 tahun lebih ada perubahannya. Oke, kita lihat apa perubahan-perubahannya. Oke, pertama, nah, kita lihat adalah dasar-dasar ataupun pokok-pokok perubahannya apa. Yang paling mendasar adanya perubahan Perpres pengadaan ini adalah munculnya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Yang paling mendasar ya, ini sebagai dasarnya. Sebelum kita menyusuri per bab ya, sebelum kita menyusuri per topik ya. Nah, kita lihat dulu apa yang menjadi dasar perubahannya. Jadi pertama ada Undang-Undang Cipta Kerja ya. Ini terkait dengan pembukaan ataupun pemerataan ekonomi ya, memperbesar peluang untuk koperasi dan usaha mikro kecil ya, usaha mikro kecil. Nah, yang mana nanti kita akan lihat bahwasannya paket sampai dengan 15 miliar loh. Saya 1 miliar pun belum terbayang segimana ya. Saya paling bisa ngebayangkan 1 miliar itu nolnya ada 9 ya, nolnya ada 9. Nah, kalau 15 miliar berarti nolnya 9. Nah, itu untuk usaha mikro kecil. Kalau sebelumnya itu sampai dengan 2,5 miliar. Nah, kalau sekarang diperbesar menjadi 15 miliar. Nanti kita lihat pasalnya. Dan kemudian terkait jasa konstruksi. Nah, ini terkait jasa konstruksi. Mohon maaf ini saya masih agak keringetan habis sepedahan. Nah, untuk jasa konstruksi yang asalnya di ada perlem dari Menteri PU. Nah, sekarang semuanya ditarik ke LKPP. Kenapa? Karena takutnya ada semacam tanda kutip konflik of interest, karena PU itu kan dia selaku user. Nah, jangan sampai PU itu user, dia juga yang mengatur. Nah, sehingga semua aturan jasa konstruksi itu ditarik lagi ke LKPP. Sehingga di dalam perubahan Perpres dan nanti turunannya di Perlem 12 ya, itu akan ada pengaturan terkait jasa konstruksi. Karena sebelumnya jasa konstruksi itu banyak diatur oleh Permen PU. Nah, itu dasar yang pertama. Kemudian dasar yang kedua adalah hasil evaluasi ataupun implementasi ya, hasil monitoring evaluasi terhadap pengadaan ya, yaitu terkait dengan SDM dan kelembagaan ya, terkait kejapungan UKPBJ, kemudian terkait produksi dalam negeri yang harus ditingkatkan, kemudian terkait penyebutan merek dalam tender cepat yang suka salah kaprah, karena ternyata di dalam tender cepat menyebut merek itu ya bukan untuk efektif efisien, tapi kadang untuk tanda kutip menggolkan merek tertentu. Kemudian untuk meningkatkan ramah lingkungan dan adanya Dewan Sengketa Konstruksi terkait banyaknya kasus-kasus dalam konstruksi. Nah, ini adalah dasar perubahan dari hasil monitoring evaluasi dan implementasi pengadaan. Kemudian hasil dari serap aspirasi ya, dari aturan. Nah, ini terkait dengan pelaku pengadaan khususnya di APBD. Kemudian adanya penghapusan panitia atau pejabat penerima hasil pekerjaan, karena dalam prakteknya menjadi salah kaprah juga. PPJ PPHP itu seringkali menjadi yang bertanggung jawab terhadap pengadaan, padahal kan yang bertanggung jawab terhadap pengadaan itu harusnya adalah PPK ya, harusnya PPK. Nah, ini PJ PPHP kalau dalam bahasa Sundanya mah ketempuhan buntut meong katanya gitu kan. Nah, jadi ketempuhan buntut pengadaan karena dibuntut di ujung gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian perubahan juga ada terkait redaksional, terkait pemakaian istilah asing yang diindonesiakan ya, contohnya dan atau, kemudian juga redaksi dan atau segala macam, itu ada beberapa redaksi yang diperbaiki. Nah, ini dasar-dasarnya ya, dasar-dasarnya. Kemudian nanti akan ada revisi-revisi terkait PLM LKPP. Sudah direvisi ya, mulai dari peraturan lembaga atau peraturan LKPP terkait perencanaan, sudah ada PLM 11 ya, PLM LKPP nomor 9 terkait perencanaan ya. Oh, ini sama nih, 9 terkait pemilihan penyedia. Nah, ini sudah dirubah menjadi PLM 12 dan sebagainya. Nah, ini juga insya Allah nanti sesi-sesi berikutnya, saya berpikir mungkin sesi berikutnya kita akan membahas terkait masing-masing PLM ini apa isinya ya, nanti kita lihat ya. Oke. Nah, ini dasar-dasar pokok perubahan. Baik. Nah, sekarang kita mulai menyisir kembali isi dari masing-masing Perpres itu ya, mulai dari bab 1 ataupun mulai dari pasal 1 ya, pasal 1.
Oke, kita lihat ya. Kalau ada pertanyaan silahkan di chat box dulu, nanti saya akan jawab sambil mendengarkan paparan dari Mas Denny dan Mas Christopher ya. Terus saya akan jawab di chat box. Silahkan. Oke. Nah, pertama ini di dalam bab 1, ketentuan umum. Nah, bab 1 ketentuan umum ini isinya terkait definisi-definisi ya. Terkait definisi-definisi, kita lihat sambil lihat perpresnya ya. Kita lihat perpresnya mana? Kita lihat perpresnya. Nah ini. Nah ya. Nah di bab 1 ini, oke, kita lihat. Mohon maaf, kita lihat, kita cepatin dulu. Nah, bab 1 ketentuan ini, ya ketentuan umum, ini isinya banyak terkait definisi-definisi. Oke, mulai dari definisi pengadaan barang jasa pemerintah, ya, adalah kegiatan PBJ di kementerian, lembaga, perangkat daerah yang uangnya dari APBN APBD, prosesnya mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Nah, yang berubah dalam Perpres 12 beberapa hal adalah, pertama adalah di pasal 10. Di pasal 10, nah di pasal 10 ditambahkan ada istilah PPTK. PPTK ini tidak termasuk pelaku pengadaan ya, PPTK tidak termasuk pelaku pengadaan, tapi ini hanya sekedar memperjelas peranan PPTK nanti untuk membantu peranan dari KPA ya. Ini untuk membantu peranan dari PPK ini mempertegas ya. Nah, ini ada definisinya ditambahkan. Pejabat pelaksana kegiatan atau PPTK adalah unit pejabat pada SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Ini memperjelas definisi ataupun peranan dari PPTK. Oke. Kemudian pasal 12 ini hanya sedikit redaksi saja. Ini asalnya pimpinan UKPBJ menjadi kepala UKPBJ. Nah, ini mungkin bisa dilihat di Kamus Bahasa Indonesia, apa beda pimpinan dengan kepala ya. Mungkin kalau kepala itu ya lebih fokus ya untuk suatu jabatan ya di unit kerja pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, itu per definisi. Nah, kemudian ini di pasal 14 dan 15 yang berisi tentang definisi PJ PPHP ya. Ini dihapus. Kita lihat pasalnya. Kita lihat pasalnya, pasal 14-15 terkait, bukan pasal nomor. Nah, di pasal 1, nomor 14-15 ya, ini terkait pejabat pemeriksa hasil pekerjaan ini dihapus. Nah, ini. Ya, ini hasil serap aspirasi. Ya, ini perannya kecil ya. Kenapa dihapus? Karena peranan pejabat penerima hasil pekerjaan atau panitia penerima hasil pekerjaan ini peranannya kecil sebetulnya ya, tapi dalam realnya seperti ketempuhan buntut meong ya, ketempuhan ujung dari pengadaan dan sering menjadi yang disalahkan ketika serah terima pekerjaan. Nah, ini kesalahan penerapan peran di lapangan. Ini hasil dari serap aspirasi, maka pelaku pengadaan yaitu pejabat penerima hasil pekerjaan atau panitia penerima hasil pekerjaan itu dihapus di Perpres 12 ini. Nah, nanti kalau ini dihapus, siapa yang menggantikan peranannya? Nah, ini yang memeriksa administrasi pengadaan itu ya bisa dari pihak user, dari pihak PAKPA ya, yang memeriksa administrasi, bukan memeriksa teknis pekerjaan ya. Hanya memeriksa administrasi, membantu PA KPA dalam menerima pekerjaan, dalam menerima hasil pekerjaan, itu bisa dibantu oleh misalkan pejabat yang terkait dengan BMN ya, yang mengurusi barang, yang mengurusi penerimaan barang. Ya, itu. Ya, intinya silahkan itu dari pihak user, dari PA KPA untuk menunjuk personal yang bisa membantu terkait administrasi pengadaan. Nah, kemudian siapa yang memeriksa hasil pekerjaan? Nah, yang dulu yang disalah-kaprahkan oleh PBJ PPHP ya, siapa yang memeriksa dan membuat serah terima? PPK. PPK nanti tetap yang bertanggung jawab untuk bisa membuat berita acara serah terima dan menerima hasil pekerjaan dari penyedia, termasuk juga mengetes hasil pekerjaan dari penyedia, itu PPK. Apakah nanti bisa didelegasikan kepada misalkan ada tim teknis yang menguji ataupun ada
konsultan lain, pihak lain yang memang membantu PPK untuk mengujinya, silahkan. Tapi yang bertanggung jawab terhadap serah terima pekerjaan adalah pejabat pembuat komitmen. Jadi dari penyedia ke PPK, oke, jangan terlalu cepat. Jadi dari penyedia diserahkan kepada PPK. Nah, PPK yang bertanggung jawab terhadap serah terimanya. Kemudian hasil pekerjaan yang sudah diterima oleh PPK diserahkan kepada PA. Nah, itu silakan itu ya. Itu sekarang tidak ada lagi pejabat ataupun panitia penerima hasil pekerjaan. Gitu ya. Kemudian, nah ini terkait PJP PHP ya. Nanti juga di pasal 8 akan muncul lagi. Selanjutnya ada di pasal 18. Nah, ini pasal 18, ini ada pasal 18A dan pasal 18B. Nah, ini ada tambahan. Ada tambahan ya, nanti detailnya akan kita lihat di terkait sumber daya pengadaan. Ya, tapi ini per definisi dulu. Nah, ada istilah pejabat fungsional pengelola pengadaan atau pengelola pengadaan adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan. Kemudian ada istilah personil selain pejabat fungsional pengadaan barang jasa atau personil lainnya. Nah, ini ada istilah personil lainnya. Nah, personil lainnya ini untuk mengakomodir di TNI Polri. Jadi ASN, prajurit TNI, anggota Polri yang diberi tugas, diberi wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pengadaan. Nah, ini maksudnya ini untuk memunculkan jabatan fungsional dan memunculkan personil lainnya yang mana di TNI Polri itu agak sulit untuk mencari jabatan fungsional. Jadi muncul pasal 18A untuk mengakomodir JF ya, dan 18B untuk mengakomodir pengadaan di TNI Polri. Itu ya. Nah, ini pasal 18 ditambahkan. Nanti ini general dulu, nanti pembahasan per masing-masing akan kita bahas di masing-masing bab di sini di bawah. Nah, di bawah sini. Nah, ini. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Ini kita menyisir dari perubahan per definisi di pasal awal, di pasal 1 ya. Nah, selanjutnya di pasal 1 angka 27. Pasal 1 angka 27 ini ada definisi pelaku usaha ya, penyesuaian dengan Undang-Undang Cipta Kerja terkait pelaku usaha. Nah, ini dirubah ya. Pelaku usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu. Jadi tidak sepanjang ini ya. Nah, dirubah ya, menyesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Selanjutnya pasal 29, nah ini ada istilah produk disisipkan. Jadi selain definisi barang adalah benda berwujud atau tidak, disisipkan produk ya. Produk adalah barang yang dibuat atau jasa. Jadi bisa barang atau jasa. Jadi produk itu mencakup barang dan jasa seperti itu. Oke. Kemudian ada perubahan redaksional ya, ada perubahan redaksional ya. Nih ya, terkait jasa lainnya ya. Oke. Kemudian terkait definisi HPS. Nah, nanti juga akan kita bahas detail. Ini dulu secara umumnya dulu. Nah, jadi dalam Perpres 12 ada perubahan terkait definisi HPS. Oke. Definisi HPS itu yang asalnya HPS ada total HPS. Total HPS adalah nilai HPS ditambah PPN. Nah, sekarang intinya hanya satu aja HPS. Nah, HPS itu adalah perkiraan harga dari barang jasa yang ditetapkan PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan PPN, pajak pertambahan nilai. Jadi tidak ada istilah nilai HPS, total HPS. Nah, kalau sekarang intinya ya HPS saja ya. Oke, jadi nilai HPS, total HPS itu ya di dalam HPS sudah ada biayanya, sudah ada biaya tidak langsung, sudah ada PPN. Jadi semuanya include ke dalam HPS. Jadi biar tidak pusing. Kalau sebelumnya pusing, total HPS adalah nilai HPS plus PPN. Nah, jadi ada beberapa definisi. Ya, intinya ya satu definisi yaitu HPS. Ya, oke.
Nanti kita lihat lagi ada penjelasannya di bab tentang HPSA sendiri ya. Kemudian di pasal 1 angka 35 ya. Nah, ini dimunculkan istilah toko daring. Sehingga apa? Sehingga transaksi dalam toko daring yang mana itu termasuk definisi e-purchasing ya berakibat pada definisi e-purchasing. Nah, e-purchasing itu adalah pembelian secara elektronik ya. Nah, ini melalui katalog elektronik dan toko daring. Karena kan kita akan mengembangkan toko daring nih. Jadi sudah mulai mengembangkan toko daring mulai dari bila pengadaan ya. Bila pengadaan nanti akan dikembangkan juga yang lain. Nah, transaksi dengan melalui toko daring itu namanya e-purchasing juga. Nah, definisi e-purchasing sebelumnya hanya untuk katalog elektronik. Nah, karena sekarang muncul toko daring, maka definisi e-purchasing berubah menjadi pembelian produk dari katalog elektronik dan toko daring. Nah, ini ada perubahan definisi e-purchasing ya. Nanti detailnya kita lihat lagi ya. Sekarang kita sisir dulu ya secara umum. Kemudian usaha menengah dihapus. Ya bukan berarti tidak ada lagi usaha menengah ya, tapi intinya sampai dengan 15 miliar itu kan untuk usaha mikro kecil ya. Nah, berarti kalau usaha menengah itu termasuk non kecil ya. Non kecil ataupun ya di luar dari mikro dan kecil ya. Berarti usaha non kecil gitu ya. Jadi tidak ada definisi usaha menengah. Kemudian ditambahkan tadi terkait dengan toko daring ya. Terkait dengan ada istilah baru toko daring. Apa itu toko daring? Toko daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi pengadaan melalui PPMSE, yaitu penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan retail daring. Nah, ini semacam katalog elektronik ya, tapi ada perbedaannya. Nanti kita lihat detailnya ya. Apa bedanya toko daring dengan katalog elektronik? Nanti di pasal tersendiri kita lihat. Ada perbedaannya ya. Jadi intinya tidak akan terjadi duplikasi produk. Produk katalog ada juga di produk toko daring, tidak, karena berbeda yang akan ditayangkannya. Nanti kita bahas di masing-masing pasal. Nah, itu perubahan-perubahan di dalam pasal 1 per definisi ya. Pasal 1 terkait definisi-definisi ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi bab 1 tadi perubahan di bab 1 di definisi ya. Nah, ini ada dirubahnya pasal angka 12, angka 18, angka 27, 32, 33 dan sebagainya. Penyisipannya ini. Nah, sekarang kita lihat masuk ke bab 2. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2. Kalau tadi bab umum per definisi masing-masing. Nah, sekarang kita mulai sisir. Kita mulai lihat lagi satu persatu pasal per pasal perubahannya. Mulai dari di bab 2 ya. Ya, mulai dari bab 2. Bab 2 itu ada pasal ruang lingkup ya. Kemudian ada pasal tujuan, prinsip dan etika pengadaan. Nah, apa saja yang berubah? Ini yang berubahnya hanya ada di pasal 4 ya. Kita lihat ya, untuk bab 2 sebentar. Soal kelola. Nah, ini. Untuk prinsip dan etika ya, ini masih tidak berubah ya. Prinsip masih ada efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel ya. Etika juga masih tidak berubah ya. Tertib, profesional, tidak saling mempengaruhi. Ada COI-nya ya. Silakan ini di pasal 7 ya. Kemudian pasal sebelumnya di definisi pengadaan ya, di awal-awal pengadaan. Kok ini malah gambar anak nih, sebentar, maaf. Untuk pasal 2, 3 kita lihat pasal awalnya apa? Sebentar ya, mana tadi pasal awalnya? Oh ini nih, maaf. Nah ya, kita masuk ke pasal 1. Nah ini. Nah ini. Pasal 1 tidak berubah ya. Oke, tadi pasal 1 sudah, sekarang pasal 2. Pasal 1 kan ketentuan umum. Nah, ini pasal 2. Pasal 2 terkait ruang lingkup pengadaan ya. Pasal 2 terkait ruang lingkup pengadaan tidak ada perubahan ya. Masih di KLPD, anggarannya APBN APBD ya. Oke, kemudian pasal 3 jenis barang jasa juga tidak ada perubahan. Nah, yang berubah adalah di pasal
4. Nah, di tujuan ya, tujuan. Ya, di tujuan. Di bab 2 sebetulnya ini ya. Oke. Nah, bab 2 itu. Pasal 4. Nah, di bab 2 ya. Nah, di bab 2. Nah, ini sebetulnya perubahannya juga tidak terlalu signifikan ya. Ini hanya pertama sekedar pertama eh, redaksional, jumlah menjadi kuantitas ya. Kemudian ini usaha menengah diganti koperasi karena Undang-Undang Cipta Kerja ya. Kemudian, nah ini mendorong menjadi mewujudkan ya, karena ya sudah berjalan ya, tinggal diwujudkan maksimal. Kemudian ditambahkan memberikan perluasan kesempatan berusaha, kemudian mendorong di sini menjadi meningkatkan. Jadi sebetulnya sih relatif tidak banyak perubahan ya, hanya redaksional ya di tujuan pengadaan barang jasa. Nah, ini pada bab 2. Oke. Jadi bab 2 tujuan, kebijakan, prinsip etika pengadaan ini relatif tidak banyak berubah, hanya berubah redaksional dan make sure aja bahwasannya tidak mendorong lagi tapi sudah mewujudkan. Kemudian juga tidak mendorong pengadaan berkelanjutan lagi tapi sudah berjalan, tinggal kita tingkatkan dan ditambahkan dengan memberikan kesempatan memberikan perluasan kesempatan berusaha. Nah, ini walaupun sedikit perubahannya, tapi tolong teman-teman semua bisa ya betul-betul mencermati terkait tujuan pengadaan ini, karena tujuan pengadaan ini ya kalau dalam prakteknya seringkali dilupakan. Padahal sebetulnya saya sering mengulang-ulang tujuan pengadaan itu seperti kita dalam kehidupan. Kita hidup itu kan harus punya tujuan. Ya kan, kita mau pergi kemana harus punya tujuan. Kita mau pergi ke kantor harus punya tujuan, mau apa ini ke kantor ini. Kita keluar rumah itu harus punya tujuan, mau apa. Kita melakukan pengadaan harus punya tujuan, mau apa. Nah, ini tujuannya yang ditentukan, yaitu barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, value for the money. Baik dari sisi kualitas, sisi kuantitas ya, dari waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Kemudian meningkatkan produksi dalam negeri. Nah, ini tujuan pengadaan kita. Kemudian meningkatkan peran serta usaha mikro kecil. Ya, peran usaha mikro kecil dan koperasi. Ini tujuan kita. Ya, tergambar di dalam pasal 65 nanti kita lihat. KLPD harus mengalokasikan 40% dari anggarannya untuk UMK KOP yang PDN, gitu kan? KLPD harus mengalokasikan 40% dari anggaran KLPD-nya untuk usaha mikro kecil dan koperasi yang PDN. Nah, itu tujuan kita. Ya, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Nah, kalau ada nilai-nilai yang besar, tetap ya walaupun tender internasional, tapi ada faktor TKDN, preferensi harga, ya. Itu kalaupun kita menggunakan penyedia luar negeri itu kalau betul-betul terpaksa, kalau tidak ada penyedia dalam negeri yang bisa melakukannya. Kemudian mendukung pelaksanaan penelitian, ya, pemanfaatan barang jasa hasil penelitian, seperti sudah ada di katalog, ada motor gesit, motor listrik. Kalau untuk COVID ada ventilator dari produksi dalam negeri, ya. Nah, silahkan. Itu tujuan kita. Jadi jangan sampai hanya sekedar melakukan pengadaan, tapi tujuannya apa? Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Nah, kita cari mana nih industri kreatif nih, kita kembangkan nih. Kemudian mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha. Nah, sampai dengan 15 miliar usaha mikro kecil tuh. Sebanyak-banyaknya kesempatan berusaha. Melalui bela pengadaan silahkan itu. Kemudian pengadaan berkelanjutan dari aspek lingkungan, dari aspek sosial, ekonomi pengadaan berkelanjutan ya. Nah, kemudian pengadaan berkelanjutan ramah lingkungan. Nah, itu berarti dalam melakukan pengadaan kita harus ingat bahwa tujuan pengadaan kita salah satunya adalah ramah lingkungan, adalah pengadaan berkelanjutan. Bagaimana speknya agar mengarah ke tujuan kita. Nah, jadi gitu. Jadi kita melakukan pengadaan harus sesuai dengan tujuannya, ya. Jadi jangan sampai kita melakukan pengadaan tapi kita tidak ingat apa tujuan kita melakukan pengadaan. Seperti kita hidup, jangan sampai kita hidup tiap hari, bangun tidur, bekerja, makan, minum, segala macam, tapi tidak tahu apa tujuan kita hidup. Kita bekerja tiap hari hanya sekadar berangkat ke kantor, bekerja, tapi tidak tahu apa tujuan kita bekerja. Nah, begitu pula pengadaan. Pengadaan kita harus tahu, kita mau apa pengadaan kita. Ya kan? Agar apa? Ya tentunya agar bisa sesuai dengan kebutuhan. Ya kan? Agar bisa
bernilai pengadaan kita. Ya dalam hidup kita agar bisa kita bernilai hidup kita. Kalau kita bisa tahu apa tujuan hidup kita, apa tujuan kita bekerja, tentunya akan lebih bernilai. Tentunya ya pada akhirnya akan berbahagia, akan senang gitu kan. Kurang lebih seperti itulah gambarannya. Mohon maaf kalau kurang cocok ya gambarannya. Kalau kurang cocok ya dicocok-cocokin aja lah ya. Seperti itu kurang lebih. Baik, nah ini pasal 4 ya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya masuk ke bab 3 terkait pelaku pengadaan. Nah, ini beberapa hal ya. Pelaku pengadaan kan ada siapa saja? Pelaku pengadaan itu kan ada mana tadi? Nah, ini. Pelaku pengadaan kan ada PA, ada KPA, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran. Ini di sesi sebelumnya sudah ya. Silahkan kalau mau yang melihat di sesi sebelumnya ada di channel YouTube saja ya. Heldi Yudiatna, silahkan dilihat. Nah, ini pernah dibahas terkait pelaku pengadaan atau mau nanti ikut sesi ke depan, kita akan coba bahas lagi ya. Ada PA, ada KPA, ada pejabat pembuat komitmen PPK, ada pejabat pengadaan, ada pokja pemilihan, ada agen pengadaan, ada PJPPHP, penyelenggara swakelola, dan penyedia. Nah, ini pelaku pengadaan kita ya di bab 3. Nah, yang berubah yang paling signifikan adalah ada pencoretan di pejabat ataupun penerima hasil pekerjaan ya. Ini paling signifikan di sini ya. Kita lihat kembali ke sini. Nah, ya pertama di pasal 8. Nah, pasal 8 PJPPHP dihapus, dihilangkan. Oke. Karena hasil dari serap aspirasi tadi sudah disinggung sedikit ya. Dari serap aspirasi ternyata banyak komplain ataupun banyak keluhan terutama dari PJPPHP atau dari user merasa tadi ketempuhan oleh buntut pengadaan. Bahasa Sundanya ketempuhan buntut meong ya kan? Ya. Mohon maaf saya karena dari Sunda ya. Ketempuhan buntut meong itu bagaimana? Ya kebayang kalau kita ibaratnya mah kena ataupun memegang buntut dari harimau ataupun dari meong gitu kan. Ngeri-ngeri sedap kan? Walaupun di ujung gitu kan, ngeri-ngeri sedap. Nah, kondisinya PJPPHP itu dulu seperti itu. Padahal definisinya dia itu tidak terlibat dalam pengadaan, tidak harus bertanggung jawab terhadap pengadaan. Dia itu hanya administrasi saja, memeriksa administrasi. Tapi ternyata tanda kutip ada salah kaprah, salah penerapan di lapangan. Malah jadi PJPPHP yang harus bertanggung jawab terhadap hasil pengadaan. Nah, makanya dihapus, ini dihilangkan, gitu kan? Dihapus karena hasil serap aspirasi ada kesalahan dalam penerapannya. Gitu ya. Nah, nanti dalam praktiknya siapa yang menggantikannya ataupun siapa yang serah terimanya? Serah terimanya ya PPK, penyedia kepada PPK. Nanti yang memeriksa siapa? PPK yang memeriksa. Yang menyerahkan dari PPK ke PA siapa? PPK gitu kan. Nah, PPK kalau dia perlu bantuan teknis ya silakan. Apakah ada tim teknis? Apakah ada tenaga ahli, apakah ada tim testing segala macam kalau yang diperlukan silahkan, itu adalah bagian dari organisasi PPK. Gitu ya. Kemudian pasal 9 ya. Pasal 9 ini ada yang dihapus yaitu tugas dari PA. Ya, yaitu terkait dengan penetapan PJPPHP karena PJPP-nya sudah dihapus ya. Itu ya. Oke. Kemudian, ya ini ada penegasan PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A sampai dengan huruf F kepada KPA. Nah ini dalam artian kita lihat Jadi untuk daerah itu kewenangan PA tidak bisa semuanya didelegasikan kepada KPA. Untuk di daerah itu hanya sampai 7 poin kalau nggak salah ya, hanya sampai 7 poin. Sebentar kalau saya boleh buka lagi di sininya. Nah di pelaku ya, nah ini di PA ya, nah PA, nah ini ya pengguna anggaran. Jadi hanya sampai dengan ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah sampai yang daftar hitam ini bisa didelegasikan kepada KPA kalau di daerah. Jadi yang menyatakan tender gagal, membuat organisasi PBJ, ya, menetapkan pemenang, ini tidak bisa didelegasikan kalau di daerah. Tapi kalau untuk APBN, silahkan bisa semuanya didelegasikan. Gitu maksudnya ya. Maksudnya seperti itu. Kita kembali ke perubahan Perpres. Mana tadi? Nah, ini.
Nah, oke, jadi kewenangan PA itu di APBD di daerah tidak bisa mendelegasikan semuanya kepada KPA. Hanya sampai tadi penentuan daftar hitam. Nah, tadi kabarnya hanya sampai yang F1 daftar hitam ini. Hanya sampai ke F1 daftar hitam ini. Ya. Kalau APBN, boleh semuanya. Itu pasal 9. Kemudian, kita tutup ini. Pasal 10. Pasal 10, nah ini ada dirubah, ya. Nah, ini untuk APBD, ya. Jadi pada APBD, KPA pada prinsipnya sebagai PPK, ya. Kemudian KPA pada PBJ di APBD dapat merangkap sebagai PPK, ya. Jadi pada APBD, ya, KPA bisa merangkap sebagai PPK. Silakan. Sekarang sudah waktu awal-awal sempat debatable. Kalau sekarang alhamdulillah sudah pada ngerti lah intinya gitu ya. Silahkan di daerah menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Bukan berarti tidak boleh menunjuk PPK mandiri, ada istilah PPK mandiri ya gitu ya. Ya karena tidak mungkin KPA atau PA harus menandatangani ataupun melaksanakan semua pengadaan. Silahkan disesuaikan tipe PPK yang bagaimana tuh, kan ada PPK ABC itu ya, yang bisa dipakai di daerahnya ataupun di satkernya. Silahkan menyesuaikan. Tapi pada intinya KPA pada pengadaan barang jasa di daerah dapat merangkap sebagai PPK. Nah ini defaultnya memang KPA pada prinsip sebagai PPK. Gitu seperti itu. Ya, di sini dikuatkan lagi. Nah, dikuatkan lagi di pasal 11 terkait PPK. Nah, ini, ya kan? Nah, ini. Nah, ini. Ya. Nah, ada tambahan dalam hal tidak ada PPK, tidak ada penetapan PPK pada pengadaan di APBD, PAKPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK. Nah, jadi ada PPTK nih. Ada pembantuan PPTK. PPTK yang melaksanakan tugas PPK wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK. Jadi pada intinya isunya sebetulnya di sini adalah isu kompetensi. Ya, isu kadang yang dipermasalahkan kan siapa menjadi PPK nih? Siapa yang menjadi PPK? Tentunya yang memiliki kompetensi. Nah, makanya kalau di Satker Bapak Ibu itu sudah banyak yang memiliki kompetensi, tentunya tidak akan menjadi masalah siapa yang menjadi PPK-nya, gitu kan? Karena siapapun yang menjadi PPK tentunya harus memiliki kompetensi, hanya harus memiliki kemampuan untuk bisa melaksanakan pengadaan sesuai aturan, untuk bisa melaksanakan teknis kegiatan sesuai dengan keilmuannya, gitu kan? Nah, sehingga pemilihan PPK akan sangat ditentukan oleh kompetensinya. Nah, ini kadang kembali ke masing-masing juga. Kadang boro-boro sertifikat kompetensi pengadaan. Tadi yang di awal saya bilang, untuk memiliki sertifikat kompetensi dasar saja, ya seringkali ada yang tanda kutip tidak bersemangat untuk mengikuti ujiannya, gitu kan. Ada yang disengajakan tidak lulus, gitu kan, dan sebagainya. Ya sayang sekali gitu seperti itu. Ya. Jadi intinya di dalam pasal 11 gini terkait dengan PPK ada sedikit perubahan dengan menambahkan peranan PPTK untuk membantu melaksanakan tugas PPK di organisasi pada dana APBD. Gitu. Ini pasal 11 ya. Kemudian pasal 13 ini hanya redaksional saja ya, dihapus terkait dengan tugas Pokja. Nah, ini dihapus melaksanakan persiapan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik. Kenapa? Karena bisnis proses katalog elektronik sekarang sudah mengalami perubahan, jadi tidak pakai lagi Pokja pemilihan, nanti dengan verifikator. Agar apa? Agar tidak seperti kemarin yang ada sistem batch-batchan, batch 1, batch 2, ataupun gelombang, jadi nunggu gitu. Nah sekarang kapanpun penyedia itu bisa masuk ke dalam katalog elektronik ya, nanti diverifikasi ya nanti oleh verifikator bukan oleh Pokja ya. Jadi Pokja tidak memiliki tugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik ya, nanti oleh verifikator. Nah ini verifikator juga bisa jadi JF, bisa dari JF pengadaan ya. Kemudian sedikit redaksional di sini ada tim ahli ya, ada tim ahli atau tenaga ahli redaksional saja. Tapi yang paling penting di sini adalah
penghilangan tugas Pokja untuk melakukan proses pemilihan penyedia katalog. Itu yang paling penting. Oke. Selanjutnya, pasal 15. Nah, ini isinya terkait penjelasan PJPPHP. Tadi sudah dijelaskan, dihapus ya. PJPPHP dihapus, berarti pasal 15 terkait PJPPHP, pejabat penerima hasil pekerjaannya berarti dihapus juga. Kemudian pasal 16 terkait penyelenggara swakelola. Nah, ini ada tambahan. Ini penting buat yang menjadi jabatan fungsional pengadaan. Nah, karena penyelenggara swakelola di dalam Perpres 12 ini ada perubahan, yaitu dapat dibantu oleh pengelola pengadaan. Pengelola pengadaan siapa? Pengelola pengadaan di atas adalah JF ya. Jadi salah satu angka kredit yang bisa diambil oleh JF adalah membantu dalam hal swakelola. Nah, ini perubahan-perubahan yang terkait dengan bab 3 yaitu pelaku pengadaan. Ya. Lanjut explore kita ya ke bab 4 yaitu terkait perencanaan pengadaan. Oke. Nah, ini hanya satu bab yang dirubah ya. Namun kita tahu sebelum kita lihat perubahannya, kita lihat dulu terkait perencanaannya. Rangkumannya nah ini. Nah, perencanaan pengadaan kan ya. Itu merencanakan swakelola dan merencanakan pemilihan penyedia. Nah, kalau perencanaan swakelola mulai menetapkan tipe swakelolanya tipe 1, 2 atau 3, menetapkan spesifikasinya dan rencana anggaran biayanya. Kemudian untuk penyedia spesifikasinya, rencana anggaran biayanya, pemaketan, konsolidasi dan biaya pendukung. Nah, ini yang dilakukan dalam perencanaan pengadaan. Kemudian apalagi yaitu mengidentifikasi kebutuhan ya. Itu. Kemudian sudah selesai itu sudah selesai diumumkan RUP-nya ya. Mana tadi? Nah, ini. Sudah selesai diumumkan RUP-nya paling lambat 31 Maret ya pada aplikasi Sirup. Tuh. Kapan? Ini kalau memang anggarannya sudah tersedia. Siapa yang melakukan perencanaan? PPK yang menyusun, kemudian PA yang menetapkan perencanaan. Nah, ini secara umum perencanaan. Kalau mau lebih detail, ini sudah pernah dibahas ya pada sesi sebelumnya terkait perencanaan dan persiapan pengadaan. Silahkan dilihat ya di YouTube. Nanti kalau nggak ada linknya nanti saya kasih linknya. Nah, dalam perencanaan pengadaan yang berubah ada terkait dengan pembuatan spesifikasi. Yaitu pasal 19. Tadi kan di perencanaan ada pembuatan spek kan ya. Tadi kan ini. Nah, ini ada pembuatan spek. Nah, Nah, yang berubah ini adalah spesifikasi ini. Nah, ini spesifikasi. Oke. Nah, spesifikasi ini. Yang di sini nih, pembuatan spesifikasi ini yang berubah. Yaitu pada pasal 19. Nah, ini. Oke. Pasal 19. Nah, ini. Ya. Pertama, ada pencoretan biar lebih efektif efisien biar lebih efisien kata-katanya. Jadi dalam menyusun spek teknis, nah ini memaksimalkannya dihilangkan menjadi memperhatikan PDN, sertifikat SNI dan penggunaan produk industri hijau ya gitu. Ada perubahan. Nah, kemudian ini dalam menyusun spek memungkinkan penyebutan merek terhadap barang jasa dalam tender cepatnya dihapus. Nah, di sini suka ada yang salah baca, jadi bukan tender cepatnya dihapus, bukan. Tapi ketika kita melakukan tender cepat, kita tidak boleh langsung menyebutkan merek. Nah, ini maksudnya langsung menyebutkan merek itu begini, bukan berarti dilarang full menyebutkan merek. Dalam metode apapun, dalam metode pemilihan apapun, silahkan itu bisa menyebut merek kalau memang memenuhi ini, yaitu merupakan komponen, merupakan suku cadang, bagian dari satu sistem yang ada, ya, atau barang jasa dalam katalog elektronik, atau tambah toko daring mungkin ada ya, seperti itu. Nah, jadi dengan metode apapun, ya, bukan hanya tanda cepat, ya silahkan bisa nyebut merek kalau memang memenuhi ini, ya. Nah, cuman pas bagian ini bahwasannya barang jasa pada tanda cepat bisa langsung menyebut merek ini dihapuskan. Jadi saya ulangi, bukan tender cepatnya dihapus, bukan, tender cepat masih bisa digunakan. Nah, ketika Bapak Ibu akan melaksanakan tender cepat, nah maka
kalau mau menyebut merek harus dipikir dulu apakah ini komponen atau suku cadang atau bagian dari sistem cadang atau memang apa barang jasa elektronik ya. Apakah memang hanya bisa dipenuhi oleh merek tersebut? Ya kalau lebih dalam lagi ya. Kalau memang hanya bisa dipenuhi oleh satu merek, ya berarti silakan dengan metode apapun ya, itu berarti bisa menyebut merek. Mau dengan tender pun nyebut merek nggak masalah. Mau dengan penunjukan langsung, pengadaan langsung dengan tanda cepat menyebut merek silahkan. Kalau memang itu suku cadang misalkan ya. Kalau memang itu komponen gitu ya, seperti itu. Jadi kalau memang hanya bisa dipenuhi oleh satu merek tersebut, ya berarti kita harus sebut merek seperti itu. Gitu ya. Oke, sebetulnya dihapus. Selanjutnya, nah ini pasal selanjutnya nih. Nah, kemudian pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri sepanjang ada, ramah lingkungan juga sepanjang ada, dan berlabel ramah lingkungan. Nah, ini ingat ke tujuan pengadaan. Tujuan pengadaan tadi untuk keadaan berkelanjutan, itu aplikasinya ataupun penerapannya, yaitu ketika menyusun spesifikasi, carilah yang berlabel ramah lingkungan. Label ramah lingkungan yang bagaimana? Nah, ini kita lihat ini dalam spek. Nah ini, ramah lingkungan. Misalkan kertas fotokopi yang ada label ini nih. Nah, peralatan kantor ada label seperti itu, furnitur ada legal furnitur ya. Nah, sesuai dengan ada dari Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Nah, ini sesuai dengan tujuan pengadaan. Jadi ketika kita menyusun spek, ingat nih, ya, ingat harus memperhatikan PDN, SNI, ramah lingkungan, dan usaha kecil mikro koperasi. Usaha mikro kecil koperasi. Ini kembali ke tujuan pengadaan tadi, ya. Jadi ketika melakukan apapun ya harus tahu tujuannya mau apa ini kan seperti itu, ya. Oke, kembali ke laptop. Jadi ini di perencanaan pengadaan yang berubah hanya satu pasal, yaitu pasal 19 perencanaan pengadaan. Oke. Selanjutnya, setelah perencanaan, kita melakukan persiapan pengadaan. Wah, lumayan banyak perubahannya, walaupun lebih banyak redaksional ya. Pasal-pasal yang berubah banyak ini ya. Oke. Persiapan pengadaan. Nah, ini pertama, pasal 26 terkait HPS. Nah, HPS konsepnya tidak banyak berubah, ya. Konsep HPS tidak banyak berubah. Yang berubahnya itu hanya istilah HPS ya. Istilah HPS tadi Nah ini yang nomor 4 ini nih. Yang nomor 4 ya. Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah PPN. Ya, jadi ini meribetkan. Ada nilai HPS, ada total HPS ya, ada HPS plus PPN. Jadi intinya dihapus saja udah, ya HPS itu adalah ya nilai HPS plus PPN sudah itu. Di dalamnya sudah menyangkut di dalamnya sudah ada keuntungan, sudah segala macam sudah isi. Intinya perkiraan dari PPK itulah HPS. Gitu. Jadi biar tidak ribet lagi, kalau kemarin ada istilah total HPS, ada istilah nilai HPS dan sebagainya. Nah, itu membuat pusing. Jadi intinya ya istilahnya satu, yaitu HPS, yang mana HPS itu adalah harga perkiraan sendiri yang di dalamnya sudah termasuk biaya overhead, biaya keuntungan, dan PPN-nya. Gitu ya. Ketentuannya tetap sama, kerahasiaannya juga tetap sama ya. Uraiannya ya, nilainya tidak rahasia ya, yang lain-lainnya itu sama ya. Nah, ini yang satunya lagi ada lebih rendah menjadi kurang dari, itu redaksional ya. Jadi saya ulang lagi terkait HPS, konsepnya masih sama. Nah ini konsepnya masih sama, merupakan perkiraan harga yang ditetapkan oleh PPK ya. Nah, ini perkiraan harga, ketentuannya sama, dihitung secara keahlian, datanya dapat dipertanggungjawabkan ya. Nah ini telah memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead cost, ini dihapus karena ya semuanya sudah include semua di situ ya. Kemudian nilai total tidak rahasia ya. Yang rahasia itu rinciannya ini harusnya bukan dicoret ini masuk ini. Ini bukan coret ini yang baru nih. Salah ini. Mestinya bukan dicoret tapi biru aja nih, maksudnya yang baru ini. Ya, rincian HPS bersifat rahasia total. Nah, ini yang baru coret ini, yang terakhir nih yang dicoret. Ya, mohon maaf ini ada salah sedikit.
Kemudian fungsi HPS sama ya. Fungsi HPS sama untuk batas tertinggi penawaran, untuk kewajaran harga, dan untuk menghitung jaminan pelaksanaan untuk harga tidak wajar masih sama. Kemudian tidak menjadi dasar perhitungan kerugian negara masih sama. Ada expired date-nya 28 hari dan tidak diperlukan HPS, yaitu untuk pengadaan barang jasa sampai 10 juta untuk e-purchasing dan untuk pekerjaan terintegrasi tidak perlu HPS. Nah, ini pada sesi sebelumnya sudah ya. Pada sesi sebelumnya itu terkait dengan persiapan pengadaan. Silakan dilihat di sesi sebelumnya di channel YouTube saya, silakan dilihat ya. Oke. Selanjutnya ini pasal 26 HPS. Selanjutnya pasal 27 terkait jenis kontrak. Nah, ini jenis kontrak. Ini menarik, ini jenis kontrak ya. Jadi jenis kontrak ini mending pakai mind map aja langsung ya. Jenis kontrak. Nah, ini jenis kontrak. Nah, jenis kontrak. Jenis kontrak ada penambahan, ada cost plus fee. Ini. Ya. Kemudian ada pembedaan di jasa konsultan. Ada jasa konsultan untuk konstruksi ya, yang ungu ini. Dan ada jasa konsultan untuk barang jasa lainnya. Oke. Jadi untuk konstruksi hanya lumsum dan waktu penugasan. Kemudian untuk konstruksi ini juga ada sedikit perubahan. Istilah turnkey menjadi di bahasa Indonesia kan menjadi putar kunci ditambah dengan cost plus fee. Ini perubahannya. Yang lainnya masih sama. Nah, itu perubahannya. Nah, ini cost plus fee itu apa? Nah, ini penjelasannya, yaitu untuk barang konstruksi jasa lainnya hanya untuk darurat. Kalau di best practice, di umum, yang non-pemerintah, cost plus fee itu bisa dilaksanakan untuk kegiatan normal. Tapi kalau untuk pemerintah, kita baru mengadopsi hanya untuk darurat. Yang bagaimana cost plus fee ini? Cost plus fee itu berarti biaya plus imbalan. Nah, jadi misalkan kita biaya, jadi keuntungan ataupun fee untuk penyedia itu diambil dari berapa biaya pelaksanaannya kalikan persentasenya. Jadi misalkan gini, misalkan biaya pelaksanaannya misalkan 1 miliar. Nah, fee untuk penyedia itu kita tentukan berapa persentasenya. Persentasenya misalkan 5%. Nah, berarti cost-nya 1 miliar kalikan 5% misalkan, berarti 50 juta tuh fee-nya untuk penyedia, untuk apa yang berkontrak. Atau fee-nya 10%. Kalau pekerjaannya cost-nya habis 1 miliar, fee-nya berarti 100 juta. Kalau 10%. Nah, berarti kontraknya 1 juta, 1 miliar, 100 juta. Nah, seperti itu ya. Jadi rumusnya nilai kontrak itu biaya aktual tadi, biaya aktual tuh cost-nya ditambah dengan persen tetap. Nah, atas biaya aktual atau imbalan tetap. Atau imbalan tetap, tentukan. Bisa saja pokoknya sampai beres saya kasih 100 juta misalkan. Jadi kalau di umum ya misalkan kita seperti membangun rumah. Kita membangun rumah bisa saja ke mandornya ataupun ke pemborongnya, saya mau bangun rumah nih, gambarnya seperti ini. Sampai selesai, pokoknya ini saya bayar misalkan 200 juta untuk fee-nya, untuk fee pemborong. Tapi harus sampai selesai dengan gambar ini. Nanti belanjanya kita yang biayain belanjanya. Nah, tapi sampai dengan selesai dibayarnya 200 juta. Misalkan. Kalau dengan imbalan tetap atau dengan persentase. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau di pemerintah kita hanya mengadopsi untuk kondisi darurat saja, belum pada kondisi normal. Kenapa? Karena memang itu perlu kajian-kajian ataupun perlu ya apa? Agak-agak tricky memang dalam pelaksanaannya ya. Nah, makanya kita hanya adopsi untuk darurat saja. Oke, kemudian untuk konstruksi ada turnkey yang sebelumnya juga ada ya, tapi ini istilahnya menjadi putar kunci. Nah, ini membangun proyek secara lengkap sampai dengan selesai, termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga siap dioperasikan atau dihuni. Nah, ini putar kunci ya. Oke. Nah, itu terkait dengan kontrak ya. Nah, gambarnya seperti itu. Jadi ada tambahan di sini, ada tambahan. Nah, biaya plus imbalan, ada tambahan biaya plus imbalan. Kemudian istilah putar kunci, kemudian
ada pemisahan kontrak untuk jasa konsultan konstruksi. Jadi ada non konstruksi, ada jasa konsultan konstruksi. Itu ya, perubahan pada pasal 27 terkait kontrak. Oke, kemudian ada penambahan pasal 27A. Jadi ini penambahan, ini sebetulnya deregulasi. Jadi di LKPP ada kebijakan itu bukan hanya membuat regulasi, itu bukan hanya mengatur ya. Banyak sebetulnya regulasinya itu sebetulnya deregulasi. Jadi menghilangkan aturan, menghilangkan pembatasan seperti itu ya. Menghilangkan aturan ataupun menghilangkan pembatasan ya. Nah, contohnya ini juga selain tadi ada tambahan cost plus fee, silahkan PPK juga bisa menggunakan kontrak-kontrak yang lain yang dari ditentukan tadi. Jadi siapa tahu ada kontrak jenis lain ya yang bisa kita pakai yang menurut best practice yang sesuai dengan kebutuhan kontraknya. Silahkan. Nah, tentunya dengan memperhatikan prinsip efisien dan efektif yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Tidak bertentangan itu maksudnya apa? Kalau memang tidak diatur, bukan berarti tidak boleh dilakukan, ya kan? Kalau tidak dilarang, berarti ya tidak ada larangan, ya silahkan gitu kan? Gitu. Seperti itu, ya. Oke, nah ini pasal 27, jadi PPK diberikan kebebasan untuk menggunakan selain jenis kontrak yang ada tadi, silahkan, ya. Selanjutnya pasal 28. Nah, pasal 28 ini hanya redaksional saja ya, yaitu SPK ya. Nah, ini surat perintah kerja ya. Tuh. Kemudian ada penambahan ini terkait bukti. Nah, ini dihapus nih. Nah, ini bukti pendukung ya. Bukti pendukung ya. Ini kemudian ini bukti pendukung dihapus. Kemudian ini e-purchasing kepada yang dihapus ya. Redaksional aja ya ini. Nah, ini jadi intinya bukti pendukung ini silahkan mengikuti Kementerian Keuangan ataupun Kementerian Dalam Negeri. Tuh ya. Tidak terlalu signifikan ya. Oke. Kemudian jaminan juga ini masih sama konsepnya ya. Jaminan masih sama, ini hanya redaksional saja. Hanya redaksional saja ya. Jaminan sangat banding hanya untuk konstruksi masih sama. Ya. Redaksional saja. Konsep terkait jaminan masih sama ya. Tuh. Oke. Ini juga jaminan penawaran juga masih sama ya. Jaminan sangat banding. Nah, ini menghilangkan tadi istilah total HPS. Istilah total HPS. Nah, jadi asalnya total HPS, sekarang HPS saja cukup gitu ya. Kemudian nah sama juga ini hanya redaksional aja, total HPS-nya dihilangkan. Ya, total HPS-nya dihilangkan. Nah, jadi terkait jaminan itu tidak berubah, hanya redaksional saja. Jaminan konsepnya masih sama, mana jaminan? Nah, ini jaminan uang muka. Ada jaminan penawaran ya masih sama 1-3% hanya untuk pekerjaan konstruksi ya dan terintegrasi untuk paket di atas 10 miliar ya jaminan penawaran. Jaminan sangat banding hanya untuk konstruksi dia paket di atas 10 miliar juga jaminan sangat banding nilainya 1% HPS. Jaminan pelaksanaan ini paket di atas 200 juta untuk konstruksi barang dan jasa lainnya. Untuk e-purchasing tidak diperlukan ya. Kemudian jaminan uang muka senilai dengan uang mukanya. Jaminan pemeliharaan untuk konstruksi jasa lainnya yang butuh pemeliharaan 5% dari kontrak masih sama semuanya ya. Bahasan terkait ini sudah ya di persiapan pengadaan. Nah, kalau berdasarkan jenis barang jasa ini juga tidak semuanya ya, tidak semuanya untuk konstruksi semuanya, untuk konsultan hanya jaminan uang muka ya. Kemudian sifatnya ini tidak bersyarat, kondisional, jadi tidak perlu ada permintaan harus ada berita acara. Jadi nggak kayak tidak kayak asuransi lah gitu ya, harus ada segala macam. Ini ketika diminta disuratin maka harus cepat keluar. Kemudian bisa dari bank umum, bisa dari perusahaan penjamin, asuransi dan lembaga keuangan. Kemudian uang muka. Nah, kalau uang muka ini dalam Perpresnya tidak disebutkan ada perubahan,
Tapi di dalam perlemnya nanti ada perubahan nih dalam perlemnya. Uang muka itu nanti sampai dengan sorry. Nah ini karena tujuan pengadaan kita ada usaha mikro kecil koperasi itu, maka ini salah satunya ini uang muka nih. Uang muka untuk UMK KOP itu minimal 50% loh gitu ya. Ya, untuk kontrak 50 sampai dengan 100 juta. Kemudian apa? Sorry ini gambarnya nih. Pakai main map aja. Sedikit lihat bahas uang muka ya. Sedikit kita bahas uang muka. Kita lihat jaminan dan uang muka. Nah, untuk uang muka di dalam Perpres tidak dimunculkan perubahannya, tapi ini mengakomodir tujuan pengadaan. Di dalam Perlemnya ini uang muka ada perubahannya, yaitu untuk kontrak 50 sampai dengan 200 juta itu minimal 50%. Itu untuk penyedia usaha mikro kecil. Jadi minimal ya, bukan maksimal, minimal bahkan. Jadi harus lebih dari itu. Kemudian kontrak di atas 200 sampai dengan 15 juta minimal 30%. Tapi tentunya nanti ada usulan dulu ya, usulan penggunaan uang muka. Tidak bisa serta-merta uang muka itu bisa digunakan untuk apa yang tidak sesuai dengan aturan ya. Jadi harus untuk persiapan, untuk teknis lainnya ya. Jadi tidak semuanya bisa digunakan untuk uang muka. Kemudian nah barulah untuk kontrak apa di atas 200 ini ada yang kurang pas ini kayaknya nih. Ya, nanti kita cek lagi. Intinya apa untuk usaha mikro kecil ini dimaksimalkan penggunaan uang muka ya. Kemudian kontrak apa untuk non kecil, nah ini maksimal 30%, maksimal 30%. Gitu ya. Ini saya harus perbaiki dulu nanti ya. Nanti saya lihat lagi. Itu ada sedikit perubahan di PLM-nya ya untuk nilai uang muka ini. Oke. Kita lihat lagi apalagi perubahannya. Siapa sobat tadi? Jaminan sudah. Oke, nah sekarang masuk ke pasal 38 terkait pemilihan penyedia. Oke. Terkait pemilihan penyedia. Nah, ini pemilihan penyedia tidak banyak berubah juga, masih ada 5 untuk konstruksi barang jasa lainnya, yaitu e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tanda cepat dan tender ya. Kemudian untuk konsultan tetap masih ada 3, yaitu pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan seleksi. Masih tetap, nah cuman ada tambahan definisi e-purchasing, yaitu munculnya istilah toko daring. Ya, jadi eksekusi untuk dalam toko daring itu namanya e-purchasing juga. Oke. Kemudian ada penambahan untuk penunjukan langsung. Nah, ada penambahan untuk penunjukan langsung, itu ditambahkan kriteria apa nih? Langsung. Ya. Oh, bukan penunjukan langsung, tapi untuk ditambahkan ini huruf I. Huruf I yaitu ini penunjukan langsung itu pertama adalah kalau ada pemutusan kontrak. Ya. Ada pemutusan kontrak ya. Nah, itu bisa menunjukkan langsung ke penyedia yang lain, bisa penyedia cadangannya atau penyedia yang lain kalau terjadi pemutusan kontrak. Kemudian ada kriteria tanda cepat yang tadi itu terkait spek, terkait penyebutan merek dalam tanda cepat. Nah, dimungkinkan untuk menyebut merek dalam tanda cepat kalau sesuai pasal 19 ayat 2 huruf B dan C. Berarti kalau memenuhi persyaratan tadi, persyaratan penyebutan merek spek tadi, nah ini 19 ini. Nah, ini kan. Nah, ini. Nah, suku cadang dan bagian dari sistem yang sudah ada, silakan. Itu bisa dilakukan dengan tender cepat. Dengan menyebut merek. Nah, itu silakan. Gitu ya, itu perubahannya ya. Jadi, dimungkinkan dalam tender cepat menyebut merek. Asal sesuai dengan pasal 19 tadi.
Gitu. Jadi tender cepatnya tetap ada, bukan tender cepatnya hilang ya. Gitu. Oke. Nah, itu perubahan pasal 38 ya, terkait pemilihan penyedia. Jadi pemilihan penyedia masih tetap ada ya. Nah, ini masih tetap ada. Nah, pemilihan penyedia untuk barang konstruksi jalan lainnya masih ada tender cepat. Ya, masih purchasing, masih pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender. Nah, tender cepat bukan hilang, tapi menyebut merek boleh, asal sesuai dengan pasal 19 ayat 2 huruf B dan C. Kemudian untuk penyedia yang sudah masuk dalam sikap. Ya. Nah, ini pasal 38 pemilihan penyedia ya. Jadi perubahannya sedikit saja di kriteria penunjukan langsung ada tambahan itu ya. Plus untuk tender cepat boleh menyebut merek kalau sesuai dengan pasal 19. Kemudian, nah dalam pasal 38 terkait evaluasi. Evaluasi dengan menggunakan biaya selama umur ekonomis, ini asalnya bisa digunakan untuk barang, konstruksi, jasa lainnya. Nah, sekarang dirubah hanya untuk barang saja. Oke. Jadi biaya selama ekonomis, BSUE, itu hanya untuk barang saja. Jadi kalau kita lihat resumenya, metode evaluasi kan ada, nah ini, metode evaluasi kan ada sistem nilai, biaya selama umur ekonomis, dan harga terendah. Nah, perubahannya dalam Perpres 12, biaya ekonomis itu hanya untuk pengadaan barang, tidak dipakai untuk konstruksi atau jasa lainnya, hanya untuk barang saja. Nah, tuh kalau untuk konsultan tidak ada perubahan, masih ada 4 ya, evaluasi penawarannya, yaitu evaluasi kualitas biaya, pagu anggaran, dan biaya terendah. Ya. Oke, itu terkait dengan pemilihan penyedia. Kemudian pasal 41 ini juga sama terkait dengan konsultan ya. Nah, ini rubahnya adalah hanya dalam kriteria penunjukan langsung untuk konsultan. Nah, ditambahkan dengan seleksi gagal, terjadi pemutusan kontrak, rahasia, dan jasa ahli dewan konstruksi. Itu saja perubahannya. Nah, di sini mana ya? Pemilihan penyedia. Nah, ini. Jadi konsultan kan ada 3 ya caranya kan ya. Ada seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung. Nah, kriteria penunjukan langsung adalah ini yang panah ini. Nah, hanya satu penyedia, hak cipta atau pemegang hak cipta, hukum advokasi tidak direncanakan, tidak dapat ditunda. Nah, ada tambahannya nih, kriteria rahasia dalam konsultan untuk penunjukan langsung, yaitu seleksi ulang gagal. Nah, ini perubahannya dalam Perpres 12 ya. Pemutusan kontrak, rahasia, dan jasa ahli dewan sengketa konstruksi. Silahkan dilakukan dengan penunjukan langsung. Nah, ini perubahan yang ada pada Perpres 12 tahun 2012 ya, terkait metode pemilihan pasal 41. Nah, itu ya. Itu perubahannya terkait dengan metode pemilihan penyedia dalam jasa konsultan. Selanjutnya bab 6 tidak ada perubahan untuk swakelola ya. Kemudian masuk ke bab 7 pasal 50. Nah, ini. Nah, pasal 50 ini tidak signifikan, redaksional saja ya. Yaitu pertama, pelaksanaan tender cepat ini hanyanya dicontreng ya, hanyanya dicoret. Jadi peserta memasukkan penawaran harga untuk tender cepat, kemudian SPK dipanjangkan menjadi surat penawaran. Surat perintah kerja. Oke. Kemudian pasal 51 apa nih? Pasal 51. Nah, ini ketentuan tender cepat gagal. Nah, tender cepat gagal apa ketentuannya? Ini ditambahkan ya. Ada penambahan kriteria tercepat gagal. Kemudian ketentuan terkait tender seleksi ulang. Nah, rangkumannya kita lihat rangkumannya ya. Rangkumannya.
ini ada yang bertanya terkait dengan materi, itu ada di blog saya ya, di blog, di menu itu ada bahan ajar, ada bahan ajar. Nah, tapi kalau untuk mind map, nah ini masih diperbaiki ya, untuk mind mapnya ya. Kalau untuk slide ada silakan di situ. Jadi sekarang saya pakai mind map, ya mohon maaf belum tersedia mind map terbarunya karena masih diperbaiki, masih direvisi ya. Oke. Tapi kalau untuk slide segala macam ada di blog heli.net tuh, ada di blog bahan ajar. Kita lihat perubahannya pada tender gagal, tender cepat dan tender seleksi gagal. Kita lihat. Nah ini, ya. Nah ini, oke. Perubahannya adalah pada tender cepat gagal. Nah ini perubahannya ini. Jadi ada tambahan ketika tender cepat gagal, ini bisa diakibatkan karena tidak ada yang memasukkan penawaran, hanya satu peserta setelah perpanjangan waktu, tidak ada yang masukin juga pemenang atau cadangan, tidak hadir verifikasi, ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan, nah, semua peserta KKN. Nah, ini tambahkan ini. Nah, kemudian penyebabnya direview. Nah, kalau memang sudah direview, tender cepat lagi atau melakukan pemilihan dengan metode lainnya, silakan ya. Gitu. Nah, kemudian, nah ini penyampaian ulang penawaran dihilangkan ya, ketika tender seleksi gagal. Nah, ini tender seleksi ulang, kalau gagal lagi, ya, jadi setelah tender seleksi ulang gagal lagi, lakukan penunjukan langsung untuk kebutuhan yang tidak dapat ditunda, tidak cukup waktu untuk tender seleksi. Atau evaluasi ulang kalau ada kesalahan dalam proses evaluasi, atau penyampaian dokumen ulang apabila dokumen tidak dapat diunduh. Nah, ini tambahan-tambahannya ya. Nah, ini tambahan-tambahannya. Jadi pertama tadi ketentuan tanda cepat gagal. Nah, ini tambahkan ini tanda cepat gagal. Ini. Kemudian, nah ini istilah evaluasi ulang. Ya, tadi evaluasi ulang. Kemudian ada tindak lanjut dari tanda cepat gagal. Ya. Tanda cepat gagal ini bisa dilakukan tanda cepat ulang tadi kan, atau mengganti metode pemilihan lain selain sesuai dengan pasal 38. Jadi bisa dengan penunjukan langsung, penunjukan pengadaan langsung, atau tender. Ya silakan sesuai mana yang sesuai dengan ketentuan pasal 38. Nah, ini terkait dengan pasal 51, ini terkait tender atau seleksi gagal. Ya. Pasal 58. Pasal 58 ini terkait dengan, nah ini terkait dengan, masih terkait dengan PJPPHP dihapus. Nah, jadi dihapus terkait dengan PAKPA meminta PJPPHP untuk melakukan pemeriksaan. Nah, jadi tidak ada lagi PJPPHP. Nah, ini yang menyerahkan barang jasa siapa? PPK kepada PAKPA. Oke, dituangkan dalam berita acara serah terima. Itu ya. Jadi tidak ada lagi peranan PJPPHP. Kemudian pasal 61 terkait pengaturan BLU dan BLUD. Ini pengaturan BLU BLUD ya. Nah, ini ada tambahan, kalau sebelumnya kan hanya BLU saja, Badan Umum saja, sekarang ditambahkan dengan Badan Layanan Umum Daerah, ada daerahnya. Nah, pada intinya ini akan ada pengaturan tersendiri, yaitu terkait pengaturan pengadaan yang dikecualikan, yang mana konsep dasarnya dalam BLU BLUD, nah ini bisa dibuat pengaturan berbeda dalam pemilihan penyediaannya ya. Dalam pemilihan penyediaannya bisa dilakukan berbeda dari Perpres ya, dengan dikecualikan. Nah, bagaimana cara pengecualiannya? Yaitu ada kajian dulu oleh pimpinan BLU BLUD ya, tentunya dibantu oleh konsultan atau tim ahli. Nah, nanti ada kajian disahkan oleh pimpinan BLU BLUD. Nah, dari kajian itu bisa dibuat aturan main sendiri di BLU BLUD-nya bagaimana. Misalkan pengadaan langsungnya mau berbeda ya, threshold-nya bukan 2 juta tapi 1 miliar atau 500. Penunjukan langsungnya kriterianya mau berbeda, silakan. Kemudian tata cara proses pemilihan penyediaannya, penyampulan segala macam berbeda. Tentunya dasar berbeda itu harus ada kajiannya. Ya, kenapa seperti itu? Ya. Nah, ini perubahan pada pasal 51 nanti ditindaklanjuti dengan peraturan LKPP, yaitu terkait pengadaan yang dikecualikan, Perlem nomor 5 kalau nggak salah ya, Perlem 5 kalau salah dikecualikan. Ini pasal 61 ya. Oke. Nah, selanjutnya ini pengadaan khusus ya, pengadaan khusus.
bab 8. Selanjutnya bab 9, usaha kecil. Nah, ini usaha kecil, PDN dan pengadaan berkelanjutan. Yang mana di sini, nah ini muncul angka 40% dan angka 15 miliar ini. Muncul angka 40% dan angka 15 miliar. Nah, ini penting bagi pencapaian tujuan pengadaan, yaitu pertama, nah ini ada di ayat 3 nih, KLPD, Kementerian, Lembaga, Pemda, wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggarannya untuk apa? Gitu kan? Untuk, sebentar. Ya, mungkin tuh Pak Heldi boleh ini dulu Pak, minum dulu Pak. Sebentar, nunggu ya. Jadi gatal tiba-tiba ini. Nah, jadi dulu. Ada yang gatal lewat. Iya Pak. Nah ini untuk Bapak Ibu mungkin yang tadi bertanya-tanya juga ya, di mana nih pemaparan-pemaparan bisa dilihat gitu ya, bisa langsung aja nih ditonton juga dan subscribe ya di YouTube channel Pak Heldi, youtube.com/heldyyudiatna ya Bapak Ibu. Ini pertanyaannya udah banyak yang masuk, nanti dibahas ya. Siap. Silakan, Pak. Lanjut ya, maaf sebentar. Nah, jadi KLPD ini ada angka 40% dari nilai anggarannya untuk menggunakan produk usaha kecil dan koperasi dari hasil PDN. Nah, yang ini, yang ayat 2 ini, KLPD wajib menggunakan produk usaha kecil dan koperasi dari hasil PDN, yaitu sebesar 40% paling sedikit dari nilai anggarannya. Jadi kalau di Satker Bapak Ibu atau di unit kerja Bapak Ibu mempunyai nilai anggaran 10 miliar, maka 4 miliar paling sedikit itu harus menggunakan produk usaha kecil, koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Itu. Ya. Nah, ini caranya bagaimana? Ya tentunya ketika melakukan perencanaan pengadaan, ya explore tuh, harus explore nih. Saya butuh pengadaan apa saja. Suppliernya untuk UMKM ada siapa saja, ada apa saja. Nah, kalau memang itu bisa dimaksimalkan, tolong dimaksimalkan. Ya kalau memang belum mampu, ya tentunya ada reasonable-nya, ada hasil kajiannya kenapa kita belum mampu. Nah, kemudian paket pengadaan barang patut sisa lainnya sampai dengan 15 miliar tadi ini diperuntukkan untuk usaha kecil atau koperasi. Kalau memang usaha kecil atau koperasinya masih ada yang mampu ya. Tapi kalau memang tidak ada yang mampu, walaupun nilainya hanya 1 miliar, ya tentunya tidak bisa diberikan kepada usaha kecil ataupun mikro ya atau koperasi. Contohnya kita mau beli mobil, nilainya misalkan 1 miliar atau 5 miliar, ya supplier mobil itu usahanya usaha besar semua, tidak ada usaha kecil. Ya walaupun nilainya 5 miliar, ya kita berikan kepada non kecil. Kalau memang usaha kecilnya tidak ada. Nah, tapi kalau kita bikin konstruksi jalan yang sederhana, nilainya 10 miliar, bisa dilaksanakan oleh usaha kecil, 10 miliar untuk usaha kecil. Seperti itu ya. Jadi di sini di ayat 5, nilai pagu anggaran sebagaimana dimaksud tadi 15 miliar dikecualikan untuk paket yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi. Jadi yang 15 miliar ini selama usaha kecilnya masih mampu, selama usaha mikro kecilnya masih ada yang mampu melaksanakan. Gitu ya. Jadi di sini untuk memenuhi tujuan pengadaan kita ada angka 40% ya anggaran dari KLPD itu wajib untuk usaha kecil ya, usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil PDN, produksi dalam negeri. Kemudian sampai dengan 15 miliar ini wajib untuk usaha mikro kecil pemaketannya. Kalau usaha mikro kecilnya mampu, kalau paketnya memang bisa dipenuhi oleh kompetensi usaha mikro kecil. Nah, ini pasal 65. Nah, untuk mengakomodir Undang-Undang Cipta Kerja nih, ya, yaitu pemerataan ekonomi, membuka peluang sebesar-besarnya untuk usaha mikro kecil. Itu ya. Kemudian pasal 66 juga ini masih, nah ini terkait dengan produksi dalam negeri, terkait dengan produksi dalam negeri, ya. Nah ini
terkait PDN. Jadi PDN ini gini, PDN ini bisa dilihat dari unsur TKDN-nya. TKDN itu adalah tingkat komponen dalam negeri. Yang mana apabila ada PDN, apabila ada produksi dalam negeri yang di dalamnya memiliki TKDN, yang memiliki tingkat komponen dalam negeri, plus BMP, bobot manfaat perusahaan, yang nilainya maksimal, yang nilainya paling sedikit 40%, maka produk tersebut wajib digunakan. Itu wajib digunakan. Gitu ya. Saya ulangi ya. Jadi kalau sudah ada produk yang dalam negeri, produksi dalam negeri, yang mana nilai TKDN plus BMP-nya itu sudah minimal 40%, sudah mencapai 40%, ya. Dari mana tahu TKDN BMP? Bisa dilihat sertifikat produknya, ada sertifikat TKDN-nya, atau dilihat di website tkdn.kemenperin.go.id. Di situ ada daftar produk yang sudah TKDN. Jadi ketika Bapak Ibu akan mengadakan sesuatu barang, misalkan laptop, lihat aja ke Kemenperin. Laptop itu sudah ada yang ber-TKDN belum? Nah, ketika laptop sudah ada yang ber-TKDN di atas 40%, minimal 40%, maka kalau kebutuhan laptop Bapak Ibu itu bisa dipenuhi oleh laptop tersebut yang TKDN-nya minimal 40%, maka wajib digunakan. Nah, contohnya kemarin Kemendikbud tuh ada laptop untuk sekolah. Nah, laptop kan ternyata sudah ada tuh yang merek-merek yang sudah memiliki TKDN plus BMP-nya 40%. Kayak Zyrek, Axio, apalagi SPC, saya lupa ya. Nah, itu sudah ada beberapa. Nah, maka kalau memang kebutuhan laptop untuk Kemendikbud itu bisa dipenuhi oleh merek-merek tadi, ya wajib berarti dipakai. Wajib dipakai PDN itu. Ya, gitu. Kemudian, nah, tapi tentunya silahkan pakai produk impor. Kapan produk impor dipakai? Kalau memang barang tersebut belum dapat diproduksi dalam negeri atau volumenya tidak mampu memenuhi kebutuhan. Tadi itu, kalau memang tidak bisa dipenuhi oleh laptop dalam negeri kebutuhannya, maka silahkan gunakan impor. Gitu ya, kalau kurang lebih diresumekan, mana ya? Mana PNN? Nah ini. Nah, jadi KLPD wajib menggunakan produk dalam negeri. Kalau ada barang yang TKDN plus BMP-nya minimal 40%. Bisa dilihat dari Kemenperin ya, silakan. Nah, kalau bisa main kebutuhan. Jadi kita nggak boleh pakai produk impor nih. Boleh. Kalau memang belum ada produksi dalam negeri, kalau memang kebutuhan kita tidak bisa dipenuhi oleh produk dalam negeri, baik dari sisi volumenya ataupun dari sisi kualitasnya. Itu ya. Itu terkait perubahan dalam pasal 66, yaitu untuk meningkatkan ya, tadi tujuan ya, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Ini dari pasal 66. Selanjutnya pasal 67. Pasal 67 ini ada terkait preferensi harga. Nah, ini dirubah redaksional. Konsepnya masih sama, tapi redaksionalnya sedikit dirubah. Konsep terkait preferensi harga. Preferensi harga itu apa sih? Nah, ini juga pada sesi sebelumnya ataupun sesi preferensi harga ada, silakan. Kalau mau lihat di YouTube saya silakan. Nah, ini preferensi harga itu apa? Preferensi harga adalah insentif bagi produk dalam negeri. Yang mana ketika ada tender, ketika ada pengadaan di atas 1 miliar, kemudian ada peserta yang TKDN-nya 25% ikut. Nah, maka nanti peserta yang memiliki TKDN minimal 25% akan diberikan rumus ini. Rumus HEA namanya. Yaitu 1 dikurangi KP kali HP. HP itu harga penawaran awal. Jadi nanti harga penawaran awalnya, harga penawaran HP ini akan dikalikan dengan 1 minus KP. KP ini adalah koefisien preferensi, yaitu TKDN kali preferensi harga.
ibaratnya nilai lah suatu angka nilai 0,1 dikurangi 0, akan menghasilkan nilai 0, juga kan. Nah, sehingga kalau harga penawaran ini dikalikan dengan 0, akan menjadi berkurang nilainya kan. Nah, sehingga misalkan kalau harga penawaran awalnya, misalkan harga penawaran awalnya nih ya, contohnya nih, nah ini harga penawaran awalnya ini misalkan 3 miliar. Ketika sudah dihitung dengan HEA, ya, ketika dihitung HEA itu bisa seolah-olah turun. Nah, untuk TKDN-nya yang besar ya kan, penurunannya lumayan. Nah, penurunan harga inilah yang dijadikan untuk evaluasi. Nah, ini kan evaluasi. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti yang TKDN-nya besar, walaupun harganya lebih mahal, bisa dijadikan pemenang. Nah, itulah liciknya. Tanda kutip liciknya ya, karena semua negara juga melakukan hal ini. Nah, ini tanda kutip licik itu untuk membantu agar produk yang TKDN-nya besar bisa dianggap dalam evaluasi penawarannya lebih murah. Karena ketika evaluasi penawaran itu hanya ketika evaluasi penawaran yang dinilai adalah nilai HEA, penawaran HEA, harga evaluasi akhir, yang penawarannya sudah dikalikan dengan 0, itu sehingga lebih rendah. Nah, sehingga apa? Sehingga yang menang di sini ini adalah yang mana nih? PTES ya. Nah, PTS yang TKDN-nya 30%. Gitu ya. Oke. Maaf nih kepotongnya. Itu ya. Nah, itu kurang lebih terkait HEA. Ya. Jadi preferensi harga untuk memberikan nilai HEA nih. Nah, untuk memberikan harga evaluasi akhir sehingga nanti penawaran 10 miliar itu akan seolah-olah turun misalkan jadi 9 miliar. Nah, nanti yang TKDN-nya 0 yang menawar 9,5 miliar dikalahkan oleh yang TKDN-nya besar. Nah, tapi dia menawarnya lebih mahal 10 miliar, tapi karena HEA dia seolah lebih rendah. Begitu, ya. Nah, itu fungsinya dari HEA, istilahnya preferensi harga. Nah, ini perubahan di pasal 67 ya, terkait produksi dalam negeri ya, bab 9. Oke. Selanjutnya bab 10. Bab 10 pengadaan secara elektronik, ini ada SPSE ya, ada sikap segala macam. Apa yang berubahnya? Yang berubahnya adalah di sini pertama adalah pemilihan terkait produk di katalog elektronik dengan tender atau negosiasi ini dihilangkan. Dihapus, kenapa? Karena bisnis proses e-katalog sekarang mengalami perubahan, ada di Perlem, saya lupa Perlemnya, Perlem terkait katalog elektronik ini. Jadi tidak lagi pakai tender, tidak lagi pakai negosiasi, jadi pakai sistemnya ya verifikasi gitu. Jadi nanti kapanpun boleh mendaftar, kapanpun boleh memasukkan produk. Jadi kalau dengan tender kan seolah-olah ada batch gitu kan, batch obat 1, batch obat 2, batch apa elektronik, batch PJU gitu kan. Nah, kalau sekarang dengan verifikasi, dengan verifikator itu kapanpun penyedia itu bisa daftar, tidak ada batch-batchan, kapanpun penyedia bisa mengusulkan produk ya. Nah, silahkan. Jadi ini dihapus, tidak dengan tender ya. Oke. Ini redaksional kepala KPP menjadi peraturan KPP. Nah, selanjutnya ada konsep baru terkait toko daring. Nah, ini juga penting nih. Ada konsep baru terkait toko daring ya. Nah, jadi kan ada istilah katalog elektronik, ada toko daring. Nah, nanti toko daring itu adalah ada kriterianya barang jasanya ya, yaitu standar atau dapat distandarkan. Oh, Perka 11 katalog. Ada yang baru, ada yang 2021, ada yang baru ya. Saya lupa ya, nanti kita lihat. Kita lanjut ya, toko daring. Toko daring itu berbeda dengan toko elektronik. Nah, kriteria untuk toko daring adalah barangnya itu standar atau dapat distandarkan. Itu semua sama sebenarnya dengan katalog juga sama sebenarnya mirip ya. Nah, tapi kalau dalam katalog elektronik harus masif. Jumlahnya harus banyak ya. Kebutuhannya juga harus banyak. Saat kalian butuh juga harus banyak. Kemudian di toko daring resikonya rendah. Ya. Kemudian harga sudah terbentuk di pasar. Dan kriteria tadi barang jasanya tidak ditayangkan pada katalog elektronik.
Jadi kalau sudah ada di kantor elektronik, ya tidak tayang di toko daring. Selanjutnya akan ada aturan main terkait toko daring, lebih detailnya bagaimana pemilihan PPM SE-nya, nanti kan akan melibatkan e-marketplace atau penyedia retail ya online ya. Nah, itu diatur dalam peraturan LKPP. Toko daring yang kecil, yang sederhana itu sudah ada pada Bela Pengadaan. Itu contoh toko daring. Ya. Nah, ini terkait bab 10 pengadaan secara elektronik ya. Oke. Selanjutnya ada perubahan terkait SDM pengadaan. Oh, ini banyak perubahan nih. Nah, SDM perubahan. Nah, ini. Jadi SDM pengadaan sekarang ada 3. Nah, ini berubah total nih. Terus ditambahkan pasal 74A ya. Ada penambahan pasal 74B ya terkait dengan renaksi, 74A terkait dengan pengelola pengadaan dan personil lainnya. 74A, 74B terkait dengan renaksi Japung ya. Kemudian pasal 75 ada perubahan terkait UKPBJ, kepala UKPBJ ya. Ini kepala UKPBJ wajib memiliki kompetensi ya. Nah, kalau kita lihat rangkumannya, mana rangkumannya? Ini terkait SDM ya, SDM. Nah, ini SDM. Ini perubahannya. Jadi SDM itu sekarang ada 3 nih. Ada pengelola fungsi pengadaan, ada perancang kebijakan sistem pengadaan, ada pendukung sistem pengadaan. Ada 3 sekarang SDM pengadaan. Nah, kemudian pengelola fungsi pengadaan itu dibagi 2. Ada pengelola pengadaan dan personil lainnya. Oke. Pengelola pengadaan ini adalah pejabat fungsional PBJ. Ya. KLPD wajib punya fungsional PBBJ sebagai JF ya. JF pejabat pengadaan ya. Nah, sebagai pokja atau pejabat pengadaan. Kemudian dapat sebagai PPK juga. Nah, kecuali KL yang angka kreditnya kurang. Nah, kecuali TNI Polri. Nah, kalau TNI Polri atau angka kreditnya kurang, bisa menggunakan personil lainnya. Nah, diatur gini ya. Personil lainnya cukup kalau pengelola pengadaan, ini JF, UK nih. UK, menurut kompetensi ya. Itu jadi diatur lagi SDM pengadaannya nih, ya. Kemudian selain pengelola fungsi pengadaan, ada perancang kebijakan dan sistem pengadaan. Nah, ini bisa Japung analisis kebijakan ya. Ya, ini untuk mendukung pelaksanaan. Bisa juga mungkin peranata komputer dan sebagainya. Kemudian pendukung ekosistem pengadaan. Nah, ini berbagai keahlian nih. Bisa dari kepolisian, narasumber, pengajar, swasta dan sebagainya. Ini mendukung pelaksanaan PBJ. Jadi untuk di Perpres 12 sumber daya pengadaan ada pengelola fungsi pengadaan, yaitu utamanya adalah pengelola pengadaan, yaitu di dalamnya jabatan fungsional. Kalau nggak ada jabatan fungsional, personel lainnya untuk KL yang angkanya kurang, angkanya kurang, atau di TNI Polri. Nah, kalau personel lainnya kompetensi dasar. Kalau JF fungsional tentunya unit kompetensi ya sertifikasinya ya. Kemudian ada perancang kebijakan dan sistem pengadaan, kemudian pendukung sistem pengadaan. Nah, ini sistem pengadaan. Kemudian ada pasal tambahan 74B terkait renaksi ya, renaksi ya. Renaksi ya, terutama rencana aksi untuk pemenuhan JF ya sebetulnya ya. Nah, ini Pokja minimal 1 pengelola pengadaan ya. Selain pengelola pengadaan bisa bersertifikat kompetensi dasar ya. Kemudian pejabat pengadaan oleh pengelola ya, oleh JF itu ya. Pejabat pengadaan non pengelola ini oleh PNS bersertifikat kompetensi atau dasar. Yang belum punya pengelola, belum punya fungsional bisa menggunakan PNS atau menggunakan agen PBJ opsinya. Ini renaksi ya. Kemudian UKPBJ ada tambah-tambahan ya, yang kepala UKPBJ-nya harus bersertifikat ya. Ini. Oke, ini tambah-tambahannya.
Cuma tambahannya di terkait SDM di bab 11 ya, di bab 11. Di bab 11 terkait dengan SDM pengadaan. Tadi, UKPBJ terakhir ini. UKPBJ ini ada tambahan kepala UKPBJ wajib memiliki standar kompetensi. Kemudian terkait pembentukan UKPBJ, kewajibannya bagaimana, ada yang dikecualikan untuk yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ. Jadi bisa saja ada satker, ada KLPD yang memang ya lingkupnya kecil sehingga tidak perlu UKPBJ. Jadi UKPBJ nanti bisa nebeng ke KL lain ya, KL terdekatnya, atau bisa pakai agen pengadaan gitu ya. Oke. Kemudian terakhir terkait dengan pengawasan, pengaduan, sanksi, dan pelayanan hukum. Ini ada perubahan-perubahannya apa? Pertama, terkait sanksi ya. Terkait sanksi ini ada beberapa perubahan. Pada intinya ini akan diperjelas dalam peraturan LKPP terkait pembinaan ya. Nih, lihat apa saja perubahan-perubahannya. Nah, pada intinya terkait dengan sanksi ya, kalau diresumekan, kita lihat resumenya terkait sanksi, perubahan-perubahannya. Nah, ini. Nah, jadi gini, sanksi itu dapat diterapkan kepada peserta pemilihan, dapat diterapkan kepada penyedia, kemudian ada sanksi untuk peserta katalog, peserta dalam e-katalog ya. Nah, kita lihat dulu resumenya ya. Pertama, sanksi untuk peserta pemilihan ya. Ini ada karena dia menyampaikan dokumen keterangan palsu, maka ini bisa digugurkan, jaminannya dicairkan, atau daftar hitam 2. Ini GG itu gugur. Nah, di sini nih. Nah, ini saya disingkat, gugurkan berarti GG, jaminan pencairan jam, daftar hitam 1 tahun, 2 tahun, DH1, DH2, ganti rugi GR, denda, dan ini disingkatnya begitu ya. Nah, jadi kalau menyampaikan keterangan palsu, daftar hitamnya 2 tahun, jaminan dicairkan ya, dan digugurkan. Persekongkolan, daftar hitam 2 tahun, jaminan digugurkan sama. KKN juga sama ya. Kemudian mengundurkan diri dengan alasan tidak dapat diterima, nah ini hanya 1 tahun dan jaminan. Kemudian bagi penyedia yang melaksanakan ini, yang sudah tanda tangan kontrak, dia tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak melaksanakan pemeliharaan, daftar hitam 1 tahun dan jaminan. Jadi 2 tahun itu hanya untuk pidana, hanya untuk pemalsuan ya. Kalau karena ketidakmampuan penyedia itu, karena wan prestasi itu 1 tahun aja. Kegagalan bangunan ganti rugi, jaminan tidak dapat dicairkan ganti rugi, kesalahan ganti rugi, kualitas tidak sesuai ganti rugi, terlambat menyesuaikan kerjaan ganti rugi. Jadi terlambat tidak di blacklist nih, di denda aja. Oke. Kemudian sanksi untuk PA, KPA, PPK, PP Pokmil untuk internal. Lalai karena lalai ya, ini oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan Undang-Undang ASN. Hubungan disiplin ini sesuai dengan Undang-Undang ASN ya. Nah, kemudian daftar hitam ini larangan mengikuti pengadaan di seluruh KLPD dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini ada tambahannya. Sekarang ini yang menayangkannya adalah PA-KPA, bisa langsung di sistem. Jadi tidak melalui bersurat LKPP yang menayangkan. Jadi yang menayangkan adalah PA-KPA. Agar apa? Agar bisa langsung, karena banyak protes akibat ketika PA-KPA mengusulkan ke LKPP ada waktu untuk menayangkannya. Jadi agar langsung ketika KPA sudah memutuskan, maka langsung ditayangkan. Jadi tidak ada jeda antara usulan PA-KPA atau keturunan PA-KPA dengan penayangannya. Nah, ini hal yang baru di dalam daftar hitam. Kemudian untuk sanksi di dalam katalog elektronik kurang lebih sama ya. Memberikan dokumen palsu, ini daftar hitam 2 tahun, persekongkolan 2 tahun juga, KKN 2 tahun juga, mengundurkan diri 1 tahun, mengundurkan diri tidak terangkan kontrak 1 tahun. Kemudian tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak e-katalog atau surat pesanan, itu ada pris 6 bulan. Ada pris 6 bulan ya.
Kemudian ada apa take down. Ada take down 1 tahun. Ini ada take down 1 tahun ya. Ini kalau apa terkait dengan kontrak ya, tidak memenuhi kewajiban kontrak, take down 1 tahun. Kemudian ada sengketa kontrak ini di pasal 85. Nah, apabila ada sengketa kontrak sebelum ke pengadilan bisa diselesaikan melalui LPS, layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase atau melalui dewan sengketa kontrak atau penyelesaian melalui pengadilan ini sebagai alternatif terakhir. Nah, ini terkait sanksi ya, terkait sanksi baik sanksi dalam pemilihan penyedia, dalam pelaksanaan kontrak dan sanksi untuk katalog elektronik. Ya, itu perubahan-perubahannya. Oke. Kemudian apalagi sedaya mudah ya, sedaya mudah. Sanksi. Nah, terakhir ini pasal peralihan. Pasal peralihan pada intinya ketika diundangkan ini berarti sudah berlaku ya. Jadi pada Perpres ini mulai berlaku kewajiban. Nah, ini terkait pemenuhan sertifikat kompetensi personel lainnya nih. Ini masih diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2023 ya. Jadi masih bisa menggunakan dasar ya sampai dengan 2023. Oke, kemudian nah ini terkait dengan Permen PU ya. Nah, Permen PU ini semuanya dialihkan ke LKPP dan peraturan lembaganya. Nah, itu Bapak sekalian, teman-teman semuanya terkait perubahan Perpres 16 tahun 2018 menjadi Perpres 12 tahun 2021. Baik, silakan apabila ada pertanyaan bisa melalui chatbox diajukan. Nah, ini sambil mendengarkan komersial break ya, komersial break ataupun penjelasan dari Mas Denny dan Mas Christopher, saya akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan di chatbox ya, ataupun nanti bisa open mic. Saya kembalikan waktu di tempat virtual kepada Sheila. Silakan Mas Sheila. Siap, terima kasih Pak Heldi, luar biasa tadi penjelasannya ya, sudah banyak banget yang juga bertanya dan ada juga yang ingin dipaparkan lebih lagi, nanti mungkin kita bisa bahas di sesi panel discussion ya. Dan langsung saja kita juga masuk ke penjelasan dari apa aja sih produk-produk yang di-carry juga nih sama Wansia ya. Jadi saya langsung saja panggilkan di sini ada Pak Christopher Angelo Anggi ya selaku channel eksekutif dari Wansia. Silakan Pak Christopher untuk waktu dan tempatnya. Oke, selamat siang, selamat pagi menjelang siang semuanya. Perkenalkan saya Christopher, selaku channel eksekutif dari Wansia. Oke, saya izin share screen ya, Bu. Silakan.